Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas karya dan rahmat Allah sehingga kita dapat menonton video pembelajaran pada kali ini. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi terkait akuntansi persediaan yang disusun oleh Iza Ardina Putri dengan NIM 2011-02-2023 dan Nadia Putri Devani dengan NIM 2011-02-2026. Selamat menyaksikan. Definisi persediaan. Dalam PSAP nomor 5 paragraf 4, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Klasifikasi persediaan terbagi atas 4. Yang pertama, barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah. Yang termasuk dalam kelompok ini ada 3. Yang pertama, barang habis pakai seperti alat tulis kantor. Yang kedua, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa. Yang ketiga, barang bekas pakai seperti komponen bekas. Yang kedua, barang atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian dan lain-lain. Yang ketiga, barang dalam proses produksi yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi. Yang keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah, misalnya hewan atau tanaman. Persediaan dapat meliputi menurut PSAP nomor 5 paragraf 10, yang pertama yaitu barang konsumsi, yang kedua amunisi, yang ketiga bahan untuk pemeliharaan, yang keempat suku cadangan, yang kelima persediaan untuk tujuan strategis atau berjaga-jaga, yang keenam pipa cukai dan leges, yang ketujuh bahan baku, yang kedelapan barang dalam proses atau setengah jadi, yang kesembilan tanah atau bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, yang kesepuluh hewan atau tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Pengakuan persediaan. PSAP nomor 5 paragraf 13 mengatur bahwa persediaan diakui yang A. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Yang B. pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil investasi fisik. Pada akhir periode perlu dibuat jurnal penyesuaian untuk mengetahui seberapa besar beban persediaan untuk periode yang bersangkutan. Pencatatan persediaan dilakukan dengan ada 3. Yang pertama, metode perpetual untuk jenis persediaan yang sifatnya kontinu dan membutuhkan kontrol yang besar seperti obat-obatan. Yang kedua, metode periodik untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi seperti alat-alat kantor. Dengan metode ini pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan sehingga tidak memperbarui jumlah persediaan. Yang ketiga, persediaan dinilai dengan metode FIFO, first in first out. Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan atau dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir. D. Pengukuran persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5 paragraf 14 dan 15, persediaan disajikan sebesar 3 bagian. Yang pertama, biaya diperoleh apabila diperoleh dengan pembelian. Yang B. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Yang C. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti doansi atau rampasan. Yang pertama, ada biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan menurut PSAP nomor 5 paragraf 19. Yang kedua, biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan saat penyusunan secara
rencana kerja dan anggaran menurut PSAP nomor 5 paragraf 22. Yang ketiga, persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan nilainya dengan menggunakan nilai wajar. Harga atau nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar, aset, atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar menurut PSAP nomor 5 paragraf 23 dan 24. Baiklah, selanjutnya beban persediaan. Berdasarkan PSAP nomor 5 paragraf 22 sampai 24 dikatakan bahwa beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan atau use of goods. Perhitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional dalam hal pencatatan persediaan. Pemerintah diperbolehkan menggunakan metode perpetual maupun metode fisik atau periodik. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Jika pemerintah menggunakan metode fisik atau periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah dengan pembelian atau perolehan persediaan dikurang dengan saldo akhir persediaan dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Berikut ilustrasi persediaan kertas dengan menggunakan kedua metode pencatatan dan metode penilaian FIFO. Pada tanggal 1 Januari 2012 terdapat transaksi saldo awal dengan unit 2 rim dan harga 10.000 per unit dengan total 20.000. Pada tanggal 20 Januari 2012 terdapat transaksi pembelian dengan unit 20 rim harga 12.000 per unit dengan total 240.000. Pada tanggal 20 Januari 2012 terdapat transaksi pemakaian, yaitu pemakaian dari unit sebanyak 10 rim. Dan pada tanggal 15 Januari 2012 terdapat transaksi pembelian dari 10 rim unit dengan harga 13.000 per unit dengan total 130.000. Dan tanggal 20 Maret 2012 terdapat transaksi pemakaian dari 5 rim unit, dan tanggal 30 April 2012 terdapat transaksi pemakaian dengan 10 rim unit, dan tanggal 29 Juni 2012 terdapat transaksi pemakaian dengan 4 rim unit. Berikut jurnal atas transaksi jika menggunakan metode perpetual maupun fisik atau periodik. Abaikan jurnal untuk penyusunan laporan realisasi anggaran karena tidak ada perbedaan jurnal untuk kedua sistem pencatatan. Hitunglah pula berapa total beban persediaan. Baiklah, selanjutnya dengan metode perpetual untuk penyusunan laporan operasional. Pada tanggal 20 Januari 2012 terdapat uraian jurnal, yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran. Terdapat di debit 240.000 dan di kredit 240.000. Pada tanggal 25 Januari 2012 terdapat beban persediaan pada persediaan kertas seharga di debit 116.000, di kredit 116.000. Pada 15 Februari 2012 terdapat persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran seharga di debit 130.000 dan di kredit 130.000. Pada tanggal 20 Februari 2012 terdapat beban persediaan pada persediaan kertas seharga di debit 60.000 dan kredit 60.000. Dan pada tanggal 30 April 2012 terdapat beban persediaan pada persediaan kertas seharga di debit 123.000 dan di kredit 123.000. Dan terakhir pada tanggal 29 Juni 2012 terdapat beban persediaan pada persediaan kertas seharga di debit 52.000 dan di kredit 52.000.
Yang pertama yaitu 2 dikali 10.000 ditambah 8 kali 12.000 terdapat 116.000, yaitu pada transaksi tanggal 25 Januari 2012. Yang kedua, pada transaksi tanggal 20 Maret 2012, 5 dikali 12.000 sama dengan 60.000. Datangnya 12.000 yaitu harga per unit dan 5 unit RIM. Dan yang ketiga yang terdapat pada transaksi 30 April 2012, yaitu 7 dikali 12.000 ditambah 3 dikali 13.000 terdapat 123.000. Yang keempat, 4 dikali 13.000 menjadi 52.000 yang terdapat pada transaksi tanggal 29 Juni 2012. Berdasarkan jurnal tersebut, maka total beban persediaan adalah 116.000 ditambah 60.000 ditambah 123.000 ditambah 52.000, total harga yaitu 351.000. Dan yang selanjutnya dengan metode fisik atau periodik untuk penyusunan laporan operasional. Pada tanggal 20 Januari 2012 terdapat persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran seharga di debit 240.000 dan di kredit 240.000. Pada tanggal 25 Januari 2012 tidak ada jurnal maupun di debit dan kreditnya juga tidak ada. Dan pada tanggal 15 Februari 2012 terdapat persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran seharga debit 130.000 dan kredit 130.000. Dan pada tanggal 20 Maret 2012 tidak ada jurnal. Pada tanggal 30 April 2012 tidak ada juga jurnal. Dan tanggal 29 Juni 2019 tidak ada juga jurnal maupun total dari debit dan kredit. Dan selanjutnya total beban persediaan untuk metode fisik atau periodik adalah nilai persediaan awal ditambah nilai pembelian dikurang jumlah persediaan akhir dikali 13.000 dengan jumlah 20.000 ditambah 240.000 ditambah 130.000 dikurang 3 unit dikali 13.000 dengan jumlah 390 dikurang 39.000 dengan total seharga 351.000. Dengan catatan jumlah persediaan akhir adalah jumlah persediaan awal ditambah jumlah pembelian dikurang jumlah pemakaian, dan jumlah persediaan akhir adalah 2 unit ditambah 20 unit ditambah 10 unit dikurang 10 unit ditambah 5 unit ditambah 10 unit tambah 4 unit menjadi 3 unit. Diasumsikan hasil inventarisasi fisik persediaan sama dengan jumlah persediaan di kartu stok persediaan yaitu 3 unit. Jika ada perbedaan jumlah persediaan maka harus dijelaskan penyebab tersebut dalam catatan atas laporan keuangannya. Selanjutnya pengungkapan persediaan terdapat pada PSAP nomor 5 paragraf 26 menyebutkan bahwa laporan keuangan mengungkapkan A. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan. B. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. C. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami yaitu tentang akuntansi persediaan. Jika ada kesalahan dalam penjelasan, kami mohon maaf dan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.